Salam. Mari buka 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 4 ayat saja saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat ayat-ayat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yohanes dalam masa tua, saudara-saudara yang terkasih, umurnya hampir sekitar 90 tahun. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat semangat dia menulis ini, saudara-saudara yang terkasih, situasinya sebenarnya tidak terlalu baik. Sebab kalau saudara membaca Wahyu pasal 1 ayat 9, maka kita ketemu dia ada di sebuah pulau yang namanya Pulau Patmos dalam pengasingan. Kenapa demikian? Karena sebagian kaum Sanhedrin yang namanya kaum Saduki, orang Saduki itu tidak suka atau tidak percaya dengan kebangkitan. Karena itu orang yang bicara tentang kebangkitan akan dimusuhi mereka. Sedangkan murid-murid, saudara-saudara yang terkasih, yang pertama itu mereka sangat meyakini kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema mereka waktu itu bicara tentang ketuhanan Yesus, sebab maut tidak bisa menahan dia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu kemudian orang-orang percaya yang awal-awal itu dikejar-kejar, saudara-saudara yang terkasih, ditangkap, dipenjarakan, sama seperti Petrus dan Yohanes pernah dipenjarakan, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dibawa ke sidang. Dan kemudian mereka bilang kepada Petrus dan Yohanes supaya tidak lagi ngomong tentang nama itu, nama Yesus itu. Tapi Petrus berkata, silakan kamu pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Sebab kami tidak mungkin tidak berkata-kata apa yang sudah kami lihat dan apa yang kami dengar. Saudara, dalam masa tua semangatnya Opa Yohanes, Ngkong Yohanes ini, Opung Yohanes ini luar biasa saudara. Karena itu kalau Anda masih muda, kita masih muda lalu tidak bersemangat, baca lagi saudara kitab Wahyu ini. Baca lagi tulisan Rasul Yohanes. Harusnya dalam pengasingan dia harusnya dikasihani saudara-saudara yang terkasih. Tapi tidak dengan orang yang ada di dalam Tuhan. Sebab orang di dalam Tuhan tidak bisa dipenjarakan sukacitanya. Tidak bisa dipenjarakan damainya. Ketenangannya saudara, kuasanya tidak bisa dipenjarakan. Karena itu saya yakin dan percaya, saudara, betul yang apa yang dikatakan oleh hambanya tadi. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus menjadi orang-orang di Indonesia ini yang membawa nama Yesus. Karena itu hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita melihat fokus orang tua ini tidak ke tempat lain. Dia nggak peduli dengan handphone mau berganti-ganti. Dia nggak peduli mau apa namanya situasi modernisasi mau seperti apa saja. Dia nggak peduli. Bagi dia Yesus nomor 1 di dalam hidup. Saudara, harusnya ini yang mesti dilakukan oleh setiap pelayan. Anda melayani apa saja, jangan lupa bahwa nama Yesus yang mesti ditinggikan. Dan bukan nama kita saudara yang terkasih. Bukan diri kita, tapi nama Yesus yang ditinggikan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam hari tua dia masih menulis begini. Apa yang telah, ini datanya saudara. Jelas sekali datanya. Apa yang telah ada sejak semula. Jadi pakai data ya. Pakai data supaya tanahnya ratusan ribu, yaitu ada datanya. Saudara-saudara yang terkasih. Apa yang telah ada sejak semula. Yang telah kami apa? Dengar. Yang telah kami lihat dengan apa? Mata kami. Yang telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi jelas saudara, dengar, lihat, saksikan, raba. Datanya akurat sekali. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah orang yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Dikatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Wow, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
Maafkan saya, kadang-kadang orang datang ke gereja itu hanya karena rutinitas seperti doa saya. Sehingga gak ada lagi getaran saudara-saudara yang terkasih. Gak ada lagi keseriusan. Yang dilihat adalah jam. Puji-pujian 40 menit, khotbah 40 atau 45. Lalu kemudian nanti persembahan, doa penutup. Dan selesai. Habis itu kita pergi makan saudara-saudara yang terkasih. Tapi Yohanes dia mau fokus itu bukan kepada semua itu tata cara dalam ibadah atau apa. No, dia fokusnya adalah bagaimana supaya Yesus yang dia dengar, Yesus yang dia lihat, Yesus yang dia saksikan, Yesus yang dia raba, itulah yang dikenal oleh orang. Saudara, kalau Anda punya komitmen seperti ini, berbeda ke gerejanya. Berbeda saudara-saudara yang terkasih. Ada banyak orang yang coba pindah gereja, sama saudara, sama. Liturginya hampir sama. Pujiannya pelan dulu, satu, lalu doa pembukaan, lalu kemudian ngebeat pujiannya, lalu pujian pelan lagi untuk firman Tuhan. Lalu kemudian barangkali musiknya untuk persembahan. Lalu lagu terakhir pelan lagi dan doa penutup saudara. Hampir sama semua saudara-saudara yang terkasih. Anda mau cari hamba Tuhan yang seperti apa? Anda akan ketemu juga. Karena mutar hamba Tuhan ya saudara-saudara yang terkasih. Jadi capek kalau pindah-pindah gereja. Setia di tempat di mana kita bertumbuh saudara yang terkasih. Saya nggak ngomong sama gembala, hamba Tuhan, gembala kita saudara-saudara, nggak ngobrol. Tapi ini yang saya tekankan, kesetiaan itu loh. Ada banyak orang nggak setia lagi. Istri sudah melahirkan anak-anak, tidak setia sama istri saudara. Suami udah setengah mati cari uang saudara-saudara yang terkasih. Banting tulang, banting daging dan banting semuanya saudara. Demi dapat sesuatu lalu tidak saling menghargai. Suami istri harus saling respect satu dengan yang lain. Suami juga nggak boleh bilang karena gue cari uang lo ambil. Saudara yang terkasih, orang yang gemuk itu kecenderungan cuma bersabda saudara-saudara yang terkasih. Jadi dia di rumah lalu dia bilang, nah ambil papa punya itu. Nah, bersabda saudara-saudara yang terkasih. Diam, jarang bergerak. Saya selalu percaya orang gemuk itu selalu juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diberkati dan kemungkinan yang kedua mengambil berkat orang saudara-saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kenapa fokusnya kepada Yesus? Ayat 2 menjawab. Hidup itu telah dinyatakan. Ternyata saudara memiliki Yesus, memiliki hidup. Memiliki Yesus, memiliki hidup. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yesus mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan dan murid-murid datang membawa rempah-rempah. Kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya atau sebelum Yesus mati. Ada kurang lebih Yesus 3 kali kasih tahu murid-muridnya. Anak manusia akan diserahkan mati, tapi dia akan bangkit. Tapi begitu Yesus mati, saudara, kepercayaan murid-murid itu rontok, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya mereka datang ke kuburan. Padahal mereka sudah tahu Yesus akan bangkit, bukan? Itulah sebabnya wanita-wanita itu membawa rempah-rempah. Padahal mereka sudah dengar Yesus bilang dia akan bangkit. Tapi kematian itu terlalu sadis, menakutkan. Dan menguburkan semua harapan mereka. Tapi dengar baik-baik. Ketika murid-murid itu datang, saudara yang terkasih. Kubur itu sudah kosong. Batu itu terpindahkan. Bukan supaya Yesus keluar, bukan. Sebab tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Itulah sebabnya walaupun batu itu ada di sana, Yesus tetap bisa keluar bangkit. Sebab dia punya tubuh kemuliaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi Yesus perlu 40 hari. Dalam kurang lebih 11 kali penampakan. Untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia Tuhan yang hidup. Sebab itu setiap hari Minggu, hari pertama di setiap minggu itu hari Minggu bagi kalender orang Yahudi. Mereka beribadah. Jadi pagi hari ini kita beribadah. Sebenarnya ibadah raya ini adalah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ada lagu yang berkata, and because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know. He holds the future, an empty grave, the living just because he lives. Masih pagi memang dingin saudara-saudara yang terkasih. Saya dari rumah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pulang jemput istri tadi malam di Gambir saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena istri saya lebih baik naik kereta. Kalau dia bilang ke Maluku 1 minggu gak apa-apa, yang penting naik kereta. Jangan naik pesawat katanya. Jadi istri saya agak eksklusif naiknya kereta saudara-saudara yang terkasih. Jadi jemput tadi malam dan pulang ke rumah sudah
kita pulang makan dulu, saudara-saudara yang terkasih, dan kemudian baru tidur sekitar jam 1, saudara, setengah 2. Pagi sudah bangun, rasanya dingin sekali karena hujan dari tadi malam. Karena itu saya menyerbu sebuah kafe di sebelah sana tadi. Serbuan saya itu membuat tubuh saya lumayan hangat, saudara-saudara yang terkasih. Apalagi tadi hambanya sudah bilang ada bubur. Bubur di sini enak gitu. Enak, saudara-saudara yang terkasih. Tapi jangan tersinggung ya. Saya kadang ngomong bubur ini tiba-tiba orang bungkus, bubur ini untuk keluarga di rumah. Jangan. Saya peringatkan Anda dari awal. Enggak, betul, di Jatinegara itu ada sebuah gereja GBI. Baksonya enak sekali. Saya bilang bakso enak yang tadi saya makan. Ibu gembalanya bungkus untuk 1 minggu punya. Bayangkan, itu ngambek sekalian itu saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tahu Allah itu bangkit, dia hidup. Yesus itu hidup, Anda punya Yesus, punya kehidupan. Saudara yang terkasih, dan kehidupan dalam Yesus adalah kehidupan yang paling menggairahkan saudara-saudara yang terkasih. Kalau saudara tahu Tuhan itu hidup, berarti dia dengar. Orang lain gak dengar, dia dengar. Orang lain gak tahu, dia tahu. Allah Maha Hadir itu artinya Anda di mana saja, Tuhan ada bersama dengan Anda. Karena itu kalau saya naik pesawat lalu mulai ada goncangan, saya doa terus tidur. Doa saya begini, Tuhan, ini lagi angin Tuhan. Tapi terserah Tuhan lah. Mau mendarat di bandara atau mendarat di surga langsung. Langsung saya tidur saudara. Tidur saudara. Biarin aja saudara. Terus Anda mau apa? Tapi jangan lupa Tuhan itu hidup. Teman-teman saya orang anak-anak Papua, Timur, Ambon. Punya satu grup nyanyi. Mereka pergi ke Kupang saudara. 30 menit goncangannya luar biasa. Lalu mereka mulai, ya Tuhan. Ya Yesus, apakah kami akan mati dengan cara begini? Ya tuh, waduh, itu menyembah bukan dalam roh dan kebenaran, roh dan ketakutan, saudara-saudara yang terkasih. Jadi gini, kalau Anda ngomong Yesus, orang lain di sekitar Anda dengar terus. Lama-lama mereka bisa ngomong Yesus juga. Walaupun awal-awalnya mereka lata kira-kira gitu ya, sama ibu itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Orang mau lihat Tuhan dari mana? Dari saudara dan saya. Karena itu yang tadi dibicarakan tentang amanat agung itu. Tidak mungkin terjadi kalau kita semua jadi penonton. Gak mungkin saudara. Gereja tidak butuh penonton. Apalagi komentator. Pengejek saudara-saudara yang terkasih. Gak ada. Sepak bola kemarin saya tidak tahu Anda pilih negara mana. Tapi saya Brasil. Dari dulu saya selalu pegang negara Brasil. Karena Brasil itu ada di dalam Alkitab. Mazmur pasal pertama. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil, saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau saya lihat sepak bola itu bukan saya lihat ininya pemainnya. Bukan. Saudara, komentatornya sepak bola dari Indonesia. Hebat sekali. Komentatornya bisa menyalahkan pelatih-pelatih kelas dunia. Dia bisa bilang begini, harusnya pemain itu jangan diturunkan dari awal. Nanti babak kedua baru turun. Lalu saya lihat, what? Apakah Indonesia pernah juara dunia? Enggak pernah. ASEAN sama Vietnam dan Thailand aja kita susah untuk menang. Tapi kalau komentarnya banyak sekali saudara. Jangan-jangan banyak orang di gereja gitu. Enggak lakukan apa-apa lalu bilang, biasa aja nyanyinya. Main musiknya tadi salah itu. Khotbahnya juga biasa aja. Lalu kita akan bilang, ayo bapak-bapak maju ke depan. Yang protes maju ke depan, ganti kami. Anda kira gampang pimpin pujian seperti itu? Kira gampang orang main drum, tangan dan kaki gak boleh kompak, saudara-saudara yang terkasih. Gak mudah Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu menghargai orang waktu mereka melayani adalah patut bagi kita. Jangan cuma nonton apalagi ngejek saudara. Dengar ini, saya yakin dan percaya karunia-karunia rohani yang ada ditulis di dalam Roma, Efesus, Korintus saudara yang terkasih. Ada 14 karunia rohani yang disiapkan untuk anak-anak Tuhan. Yang pertama peruntukannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi yang kedua untuk membangun tubuh Kristus. Jadi saya gak habis pikir kalau ada pendeta yang sombong. Saudara-saudara seperti untuk muka saya begini jadi gak patut untuk sombong. Tapi maksud saya begini, itu dalam Tuhan harusnya begitu. Jangan saudara dulu jalan kaki, semua orang mau ditegur. Begitu sudah naik mobil, hubungi sekretaris saya dulu. Ya, nanti sekretaris kasih tahu saya. Wah, makanya ada ledekan dari anak-anak Tuhan begini. Aduh, ketemu pendeta sekarang susah sekali, lebih gampang ketemu Tuhan Yesus. Saya paling takut itu saudara. Handphone saya tidak pernah dimatikan 24 jam kalau baterainya masih banyak. Saudara-saudara yang terkasih. Maksud saya begini, gak ada orang yang bercanda kalau telepon jam 2 malam. Pasti itu penting saudara. Mungkin kritis, saudara-saudara yang terkasih, orang dan lain sebagainya. Tapi gak ada orang jam 2 malam telepon lalu berkata begini, Pak sudah makan malam belum?
Pasti itu gila itu orang itu, saudara yang terkasih. Maksud saya saudara, maksud saya bahwa itulah yang harus kita perankan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan jadi penonton. Ada seorang pendeta yang berkata begini, Tuhan jawab masalah saya. Supaya saya jawab masalah orang lain. Yes, kehadiran kita di dunia itu adalah demikian adanya. Supaya orang lain ditolong saudara. Supaya orang lain boleh melihat Yesus yang kuat itu loh memimpin hidup kita. Kalau kita bersaksi saudara boleh, tapi orang juga harus lihat apakah perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita seperti apa yang kita saksikan. Sangat penting sekali saudara yang terkasih. Karena itu kita suka nyanyi ubah hatiku seputih salju. Saudara yang terkasih, ubah hatiku seperti dirimu. Kerinduan kita adalah mengenal Yesus. Mengenal Yesus dan terus mengenal Yesus. Anda gak kenal saya gak apa-apa, karena saya gak penting saudara. Tapi jauh lebih penting Yesus. Karena itu kita cuma namanya pemberita. Kita cuma kasih tahu, memberitakan siapa? Yesus. Dan Yesus itu adalah hidup itu. Anda punya Yesus, punya hidup. Anda punya Yesus, punya hidup. Jadi keluargamu boleh gak punya apa-apa. Tapi jangan sampai gak punya Yesus. Karena seorang filsuf pernah berkata begini, Anda boleh memiliki segala sesuatu. Tapi kalau Anda nggak pernah bertemu dengan Yesus, sebenarnya Anda kehilangan segala sesuatu. Lalu orang ini berkata, Anda boleh kehilangan segala sesuatu. Tapi kalau Anda berjumpa dengan Yesus, Anda memiliki segala sesuatu. Wah, nama itu yang saudara-saudara yang terkasih memberi kita kehidupan, ketenangan. Saudara bisa melihat ketika orang bersaksi menerima Tuhan Yesus, ada pembantu, ada ibu-ibu, ada dosen, ada pengusaha, ada petani dan sebagainya. Waktu mereka menyaksikan bagaimana mereka ketemu dengan Yesus, tiba-tiba di tengah-tengah kesaksian yang gak bisa diteruskan lagi. Karena terharu mengingat semua dosa dan kemudian Tuhan mengampuni. Betapa indah orang kalau kemudian bisa buka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, besok pagi-pagi saya berangkat ke Jogja dengan teman-teman. Karena belum pernah lihat tol. Saudara-saudara yang terkasih yang sampai di Jawa itu besok kita mau naik mobil bersama-sama saudara. Dan saya ke Solo ketemu dengan teman-teman yang anak-anak punk rock di sana. Saya pelayanan dengan mereka udah berapa bulan ini saudara-saudara yang terkasih, musik underground itu. Wah, kencang sekali mereka kalau nyanyi. Gitarnya mereka nyanyi kencang banget. Itu mereka ada yang berdiri sini tiba-tiba lagu sudah selesai udah berdiri di sana. Nyanyi tiba-tiba lagunya di sana. Itu 1 jam sudah mereka nyanyi, nggak ada yang duduk, berloncat-loncat terus. Teman saya bilang begini, hati-hati Hen. Itu kalau bukan roh kudus itu roh narkoba katanya. Saudara-saudara. Jadi saya coba lihat-lihat mereka. Itu antingnya kan lebih besar dari telinganya. Saudara-saudara. Wah itu ada satu yang suka pimpin pujian. Dia ngomong apa saja. Dia doanya. Pertama kali dia doa dia bilang Tuhan enjoykan ibadah kami. Ih, apa maksudnya saya bilang gitu saudara yang terkasih. Tapi waktu doa mau selesai dia bilang begini. Tuhan terima kasih untuk kami yang tidak sempurna ini. Supaya kami tahu kami butuh engkau yang sempurna. Waduh saya bilang lagi sadar itu. Lagi sadar saudara yang terkasih. Saya bilang give me 5 saudara yang terkasih. Wah luar biasa saudara. Sekarang mereka bertobat. Sekarang lagi mau kontrak 1 rumah Bapak Ibu yang terkasih. Harganya 12 juta untuk mereka. Mereka bikin sablon, kaos. Mereka kemudian buka kafe kecil-kecilan. Supaya tempat mereka nongkrong. Tapi anak-anak ini kan sudah dibekali dengan firman Tuhan. Jadi ntar kalau mereka ngobrol dengan anak-anak jalanan itu. Mereka bersaksi itu. Wah luar biasa. Saya bilang maju terus. Saya bilang om dukung. Mereka bilang om dukung ya. Iya. Tapi tidak berarti gendong loh. Gendong berat saudara-saudara yang terkasih. Dukung aja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan maksud saya apa? Hidup ini mari kita pergunakan. Supaya di sekitar Anda waktu orang meninggal. Orang tanya masuk surga selamat datang. Karena saya dengar firman Tuhan. Dari gereja ini saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian saya bisa percaya kepada Yesus. Orang-orang yang meninggal itu menyebutkan nama-nama kita. Saudara yang terkasih. Yang kita meninggal kita sebutkan nama orang yang bawa kita kepada Tuhan. Luar biasa. Hidup ini adalah sebuah pertandingan saudara. Pertandingan iman. Dan jangan takut. Coachnya adalah Yesus. Dia pernah kehabisan akal. Ya, tidak pernah kehabisan akal. Dia tahu taktik lebih daripada taktik siapa pelatih sepak bola yang terkenal seperti apapun. Dan pelatih-pelatih karena dia bukan saja tahu kita. Tapi dia tahu musuh kita. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih punya Yesus. Punya hidup. Sejak saya memiliki Yesus saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak pernah punya cita-cita yang lain. Selain memuliakan dia dalam hidup saya. Dulu Bapak Ibu yang terkasih saya pengen jadi penyanyi. Yang tes dulu itu di televisi. Karena dulu ada namanya kenalan baru. Kalau saudara tes di TVRI lalu lulus. Namanya kenalan baru.
lalu kemudian sorenya namanya hiburan senja. Kalau lulus dari situ nanti aneka ria, lalu kemudian telerama, itu yang paling tinggi saudara yang terkasih. Urut-urutannya saudara. Tapi waktu saya ke TVRI waktu itu ditanya mau ngapain. Nah di TVRI itu selalu di mana-mana saja kalau ada koneksi gampang masuknya untuk lolos saudara. Tapi saya bilang gak tahu, saya cuma main. Padahal waktu itu mau tes suara untuk kemudian lolos di televisi. Saya baru mengerti sekarang bahwa Tuhan memang pilih saya untuk memuliakan Dia. Dan bukan untuk memuliakan dunia, saudara yang terkasih. Dunia dengan segala kemegahannya akan selesai. Tapi Anda dan saya yang di dalam Tuhan, hidup kita akan kekal selama-lamanya, saudara. Karena itu, saudara, mari bawa orang lain yang sedang menuju kematian kepada hidup. Bagaimana caranya? Ketika mereka boleh dengar nama Tuhan. Bagaimana mereka dengar? Anda dan saya punya tugas untuk menyatakannya. Saudara jangan takut bersaksi kepada orang. Kalau orang gak dengar gak apa-apa. Yang penting Anda sudah ngomong. Sesederhana apapun kesaksian kita, jangan pernah Anda lupa. Ada Roh Kudus yang sanggup menerjemahkannya saudara. Karena itu bicara, yang penting punya kerinduan. Masih ingat cerita tentang Yohanes pasal 4? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang seorang wanita yang saudara punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang laki-laki. Dan dia gak pernah bahagia. Tapi dia ketemu dengan laki-laki yang ketujuh namanya Yesus. Hidupnya diubahkan. Hampir seluruh kota Sikar dibawa. Kesaksiannya enggak ruwet saudara. Enggak rumit saudara. Dia cuma bilang begini. Mari lihat seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Orang datang dan berjumpa dengan Yesus. Dan hampir seluruh kota percaya kepada Yesus. Saudara, kesaksian yang didasari kepada kerinduan hati untuk melihat orang lain berubah. Karena dia sudah berubah. Itu saudara yang terkasih powerful. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan diam untuk ngomong. Cerita apa saja tapi jangan lupa untuk bersaksi. Saudara, saya kemarin pergi ke Metro TV, saudara-saudara yang terkasih. Maksud saya di seberangnya Metro TV. Itu ada sebuah apartemen dan saya datang ke sana Bapak Ibu untuk mendoakan. Salah satu dari jemaatnya Dr. Yanto punya anak mau nikah. Jadi minta ngobrol-ngobrol karena pacarnya ternyata punya di dompetnya ada macam-macam tulisan itu. Jadi saya kemudian layani, bawa dia terima Tuhan Yesus. Wah, dan dia bilang, Om terima kasih. Lalu bakar semua itu saudara yang terkasih. Wah, saya pulang senang nyanyi. Karena saya tahu ada malaikat yang bersuka cita. Seorang manusia, anak manusia boleh ditemukan kembali saudara. Buka matamu baik-baik, lihat sekelilingmu. Karena itu jadi orang Kristen tidak boleh eksklusif. Saudara tetangga saya di sekitar saya kenal semua. Saudara-saudara yang terkasih sampai di luar kompleks saya kenal. Karena bagi saya kenal banyak orang, lebih banyak kesempatan untuk bicara saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang kan kalau mereka tahu kita pendeta agak sinis. Karena Bapak Ibu yang terkasih maksud saya, kenal lebih banyak orang. Supaya orang tahu kita. Wah, di lapangan tenis kalau saya main tenis diskusinya ada beberapa kolonel, ada jenderal, saudara, ada Pak Haji, saudara. Wah, kita kompak gitu. Saya suka jadi berkat itu. Sampai satu kali saya bercanda. Karena udah sering keluar. Ada satu gak pernah mau keluar uang. Saya bilang, Bapak uangnya banyak sekali. Makin banyak karena uang Bapak jarang keluar. Dia gak tersinggung juga saudara yang terkasih. Jadi saya oke kita minum kelapa muda ya. Wah mantap Pak Pendeta memang paling baik. Saya tanya berapa orang ini? 15. Banyak juga ya saya bilang ya. Saudara yang terkasih. Tapi saya beliin. Maksud saya apa? Supaya mereka lihat. Orang Kristen itu Bapak Ibu bukan cuma bicara. Tapi mereka rasakan kasihnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Oh iya gini. Dengar ya. Republik ini didirikan saudara panitia kemerdekaannya. Ada dari hampir semua suku. Saudara dengar ya, termasuk orang Tionghoa di dalamnya. Dari Bandung saudara, dari sebuah gereja di Bandung. Yang dipanggil Mister, dia sarjana hukum saudara. Dia yang melihat. Jadi harusnya orang Tionghoa juga jangan ragu negara ini. Saudara yang terkasih, saudara juga melakukannya. Ada orang Ambon di sana, Jawa, Batak, semua saudara yang terkasih. Ada orang Bali di sana, Bapak Ibu yang terkasih. Semua jadi negara ini didirikan. Indonesia nggak boleh runtuh saudara yang terkasih. Karena semua bangsa, suku bangsa di negeri ini berjuang untuk bangsa ini. Wah saya tuh suka marah itu. Ayah saya kan dulu dia jaga di perbatasan di Papua saudara yang terkasih. Ribut sama Jepang. Ayah saya badannya gempal sekali. Saudara tangannya itu seperti betis saya, gede banget. Dia kalau pukul orang gak pernah ada 3 kali. 1 kali pasti jatuh. Jadi dia kalau bentak orang, maaf ini. Dia bentak orang itu celana bisa jatuh. Saudara-saudara yang terkasih, jadi orang pakai golok saudara dia bentak, aduh susah sekali saudara. Di kampung saya itu orang paling takut kalau di daerah ke kampung saya. Karena di sana orang banyak ngeracunin orang dan lain sebagainya saudara. Karena itu saya
bikin sebuah persekutuan. Saya bawa gitar, kasih ke mereka saudara-saudara yang terkasih. Supaya banyak orang boleh percaya kepada Yesus. Ngeri loh orang kalau di luar Tuhan itu matinya mengerikan. Saya pernah layani om saya, gak mati-mati dia. Mereka udah kasih tahu, saya datang satu hari lalu dibilang itu lagi sakit parah. Gak mati-mati. Sudah didoa, sudah diapa, gak mati-mati sudah. Lalu saya layani dia udah, saya bisikin dia ini dan seterusnya. Kemudian kita nyanyi, aku berserah. Matinya bagus sekali. Jadi kalau saudara mau mati bagus, panggil saya, saudara-saudara yang terkasih. Bagus sekali meninggal ya Bapak Ibu yang terkasih. Maksud saya gitu, betul. Orang kalau dalam Tuhan itu matinya juga lihat tuh bagus. Orang di luar Tuhan itu, apalagi utangnya banyak, gelisah banget saudara. Saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Yesus nomor satu. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang pertama Yesus itu kenapa harus Yesus fokusnya? Karena Yesus itu adalah hidup sendiri, hidup itu sendiri. Punya Yesus, punya hidup. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, dasar persekutuan kita tidak boleh lain kecuali nama Yesus. Di atas Yesus. Saudara kalau saudara bangun hubungan dengan orang lain, karena kesamaan hobi, kesamaan pendapat, kesamaan pendapatan. Saudara-saudara yang terkasih. Anda gak mungkin lama bertahan itu. Gak mungkin lama bertahan. Karena itu bangun hubungan dasarnya adalah Yesus Kristus. Makanya Rasul Yohanes berkata persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Artinya kalau Anda bangun hubungan hanya berdasarkan kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan. Dan itu juga yang Anda bangun hubungan dengan orang lain berdasarkan kasih. Berbeda apapun pendapat kita gak mungkin saling berpisah. Yohanes 15 ayat 15 Yesus berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Sahabat itu gak mungkin berpisah. Walaupun sahabat itu kadang-kadang bisa beda pendapat. Saudara, tapi sahabat itu gak akan bisa berpisah. Yesus memanggil saudara dan saya sahabat. Karena itu Yesus mau kita memperlakukan orang lain sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Pak, Bu, teman-teman semua. Kalau kita mau menginjili orang, bangun dulu hubungan. Bangun dulu relasi dengan orang. Sekarang kan ada banyak macam cara. Pak, siapa Pak namanya Pak? Aduh Pak, kebetulan saya lagi mau minum Pak. Kita minum ya sama-sama ya Pak. Kebetulan ini ada uang lebih sedikit Pak. Daripada saya buang di jalan, lebih baik saya buang di kafe itu. Agak sombong sedikit saudara-saudara. Lalu kita, tapi kan bangun dong Bu. Berkenalan sebanyak mungkin orang. Karena apa? Begitu Anda mengenal banyak orang, makin banyak kesempatan Anda bicara di banyak telinga saudara. Masa sih dari sekitar 10 orang, nggak ada satu yang Tuhan tangkap. Tapi kalau bangun persekutuannya berdasarkan karena, maaf ya. Saya ini mesti terus terang dalam pelayanan, kadang-kadang saya suka dengar orang begini, Pak, Bapak kenal dengan Pak itu ya, kenalin dong Pak, biar saya bisa pelayanan. Hei, Anda kira saya pelayanan itu karena lihat orang kaya? Nggak akan pernah. Karena bagi saya kekayaan tidak bisa membeli, saudara, iman saya. Betul kita butuh uang. Nanti saya pulang juga dikasih uang kan. Ibu ketawa sekali. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi begini, uang itu cuma jadi sarana. Cuma jadi alat. Bukan tujuan. Saya khotbah di Gedung Bundar saudara, di Kejaksaan Agung saudara. Dan saya selalu ngomong. Anda jadi jaksa, jadi apa saja, jabatan tinggi di sini. Itu cuma sarana, itu cuma media. Tujuannya saudara yang terkasih, jabatanmu itu untuk memuliakan Tuhan. Bangun persekutuan dengan orang bukan karena dia punya apa-apa dan saya dapat apa-apa dari dia. Nah. Itu gak akan lama saudara. Betul. Makanya maaf ya, orang kaya banyak kecewa ketika dia udah gak jadi kaya. Udah gak ada orang yang datang kepada dia. Dulu orang bilang, wih bagus Bapak. Bapak paling, dari semua orang yang saya kenal Bapak yang paling baik. Oh iya, kamu udah ada ongkos belum? Itu ada mobil saya gak pakai, kamu pakai aja. Begitu kita turun kayanya, gak ada yang datang ke kita. Di gereja tidak boleh ada yang seperti begitu. Menghargai orang karena dia manusia. Dengar, saya ngomong ini saudara yang terkasih. Saya selalu ngomong di mana-mana. Yesus mati bukan untuk apa saja di dunia ini. Selain untuk manusia. Yesus mati itu selain untuk manusia. Makanya menghargai orang jauh lebih penting daripada menghargai apa saja. Sehingga saudara-saudara yang terkasih. Kita bisa kemana-mana dan ketemu orang. Menyenangkan saudara, menyenangkan. Ini sifat orang kan beda-beda ya.
Kita ini banyak macam suku ini. Kalau orang Batak itu beda. Orang Batak itu ngomongnya terus terang. Kalau Anda nyanyi kurang bagus dia langsung bilang nyanyimu jelek kali. Jangan nyanyi lagi kau. Kaget kita saudara-saudara yang terkasih. Tapi kalau orang Jawa enggak gitu. Anda nyanyi kurang bagus dia tetap api mas. Tenan. Mantap itu suaranya. Widih kok bisa begitu sadis ngerinding aku katanya. Oh benar, iya udah bagus banget. Aku sampai bengong lihat ada ya orang nyanyi bagus begini. Oh terima kasih kalau begitu. Tapi kalau di belakangnya sedikit diperbaiki lagi tambah bagus. Oh sama di depan sedikit itu pasti lebih bagus. Sama di tengah sedikit saudara. Sama juga dengan orang Batak yang ngomong gitu kan. Saudara, aduh kaya banget suku kita itu. Aduh saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa, makanya kalau Anda pergi keliling Indonesia Anda punya hati. Saya punya teman di mana-mana, hampir setiap kota di Indonesia saya punya kawan. Ya, kalau saya telepon ada yang berebutan untuk jemput saudara-saudara dan seterusnya. Karena punya teman. Dan kita ngomongnya pasti gak ngomong lain, ngomong pelayanan. Indahnya pelayanan saudara yang terkasih. Mengenal banyak orang. Saya dulu gak dikenal orang Pak. Dulu saudara yang terkasih orang tanya, Pak ada kartu nama? Saya bilang jangankan kartu nama saya. Kartu nama orang aja tidak ada di dompet saya saudara. Nggak ada yang kenal saudara yang terkasih. Tapi semata-mata karena saya bangun hubungan persekutuan di dalam Yesus. Itu beda saudara. Persekutuan yang tanpa pamrih. Saudara mengasihi tanpa berkondisi saudara yang terkasih. Nggak ada syaratnya. Mengasihi karena memang kita mau mengasihi. Karena Tuhan juga begitu. Mengasihi kita tanpa syarat. Coba Tuhan punya syarat. Saya mengasihi orang kalau orang itu tinggi. Dokter aja yang masuk. Saya nggak ikut. Dokter lebih tinggi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh kalau syarat kalau orang ganteng saya nggak ikutan saudara yang terkasih. Iya ada teman saya yang WA saya begini saudara. Bung, kalau orang bilang Bung itu pelit sabar aja. Kalau orang bilang Bung itu tukang marah doakan saja. Tapi kalau orang bilang Bung ganteng lapor polisi karena itu fitnah. Kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Kurang ajar sekali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya nggak peduli. I don't care. Saya nggak peduli orang mau bilang apa. Yang penting kita tahu we are the ambassador of Christ saudara. Kita adalah dutanya Kristus saudara yang terkasih. Kalau Anda duta dikasih kuasa oleh Tuhan. Kalau Anda duta dikasih wibawa oleh Tuhan. Dikasih kelengkapan oleh Tuhan. Untuk menjadi dutanya. Dan mempersembahkan orang kepada Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih. Saya kalau ke desa ke Kalimantan. 8 jam saya berdiri saudara. Saya tidak rasa capek. Kenapa? Bergairah untuk Tuhan. Jangan saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak bergairah untuk Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir. Puji Tuhan pendeta ini berhenti juga ngocehnya. Dan ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yesus adalah pusat kehidupan. Yang kedua, Yesus adalah dasar persekutuan. Dan Yesus yang ketiga adalah sumber sukacita. Dulu ada penyanyi Stevie Wonder. I just call to say I'm sorry. Oke bukan ya, saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan dia pernah ngomong begini. Kalau saya lagi sedih, saya akan datang ke piano saya. Lalu saya akan memainkan musik dan saya kemudian nyanyi. Dan saya kemudian tidak sedih lagi. Tapi saya tahu kalau datang kepada Tuhan. Tidak pernah akan dikuasai namanya kesedihan. Karena dia adalah sumber sukacita kita. Dia adalah Raja Damai Bapak Ibu yang terkasih. Wow. Punya Yesus itu punya sukacita. Makanya orang kelihatan tuh. Dari senyumnya kelihatan tuh. Kristen smile sama pramugari senyum beda sudah. Bahkan pramugari sekarang gak ada lagi senyum. Saudara mineral water saya dilempar begitu. Saya tahun 2002 pertama kali ke Australia. Lalu saya naik Virgin Blue. Saudara-saudara yang terkasih dari Perth ke Sydney. Kurang lebih hampir sama dengan Indonesia ke sana. 5 sampai sekitar 6 jam. Saudara-saudara yang terkasih. Cukup jauh. Di atas pesawat. Ditawarin minum. Roti. Saya main ambil itu. Lalu tiba-tiba dia $5 please. Bayar toh. Untung udah habis pelayanan dari Perth jadi lumayan ada dolar saudara-saudara yang terkasih. Kalau enggak kan saya bisa gelagapan itu saudara-saudara yang terkasih. Pramugari cuma ngasih. Tapi orang Kristen beda. Dari senyumnya kelihatan tuh. Ada damai di hati itu. Saudara luar biasa. Gaji belum naik-naik tidak apa-apa. Yang penting damai tetap ada. Makan tempe tiap hari tidak apa-apa. Yang penting ada damai. Tapi jangan tempe terus sampai 5 hari ya. Bisa darah tinggi tuh. Iya, di Bekasi pernah itu. Ada istri sajikan tempe 5 hari, hari yang kelima suaminya pukul meja. Nggak ada makanan lain, tempe-tempe terus katanya. Darah tinggi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, punya Yesus, saudara yang terkasih, sumber sukacita dan selalu ada sukacita.
Saya kalau di mana saja kalau saya nyetir mobil kadang saya nyanyi saudara. Dari pagi saudara yang terkasih saya putar lagu-lagu rohani dari rumah. Jadi saya udah penyembahan sehingga ketika hambanya bilang kita ke kantor enggak saya masuk aja. Saya udah panas ini saudara yang terkasih. Nyembah Tuhan. Kenapa? Cuma Tuhan Yesus saja yang patut dikenal dimuliakan. Karena itu mari jadilah duta-dutanya Yesus Kristus. Supaya amanat agung itu bisa terpenuhi.